Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, rencana pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto sangat mengejutkan. Sebab pertemuan ini tentu saja memiliki banyak makna, terutama makna di dunia politik di saat-saat Pilkada Jakarta segera akan dimulai tahap penyelenggaraan selanjutnya setelah baru saja selesai tahap penyelenggaraan pendaftaran calon independen. Satu hal yang menarik dari rencana pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo yang kabarnya disambut baik oleh Prabowo dan juga disambut baik oleh kader-kader Partai Gerindra ini adalah ketika sekarang ini Partai PKS meninggalkan Anies dan dia memilih untuk mencalonkan kadernya sendiri, Sohibul Iman, untuk calon gubernur Jakarta. Kenapa dikatakan menarik? Karena ini bisa jadi Anies akan dicalonkan oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta sebagai cagup dari Partai Gerindra. Yang perlu kita catat, hubungan antara Anies Baswedan dengan Prabowo dan dengan Partai Gerindra selama ini secara pribadi dengan Anies Baswedan, Partai Gerindra dan Prabowo tidak ada persoalan sama sekali. Selama berlangsung penyelenggaraan Pilpres 2024 kemarin ini, tidak sekalipun Anies Baswedan pernah kita dengar bicara tentang sosok pribadi Prabowo yang negatif. Tidak pernah sekalipun. Sebaliknya, Prabowo pun tidak pernah sekalipun bicara yang sifatnya negatif kepada pribadi Anies Baswedan. Kader-kader Partai Gerindra pun tidak pernah sekalipun kita dengar bicara negatif tentang sosok pribadi Anies Baswedan. Ini menandakan bahwa rivalitas yang terjadi antara Anies Baswedan dengan Prabowo selama berlangsung penyelenggaraan Pilpres kemarin ini tak lebih dari persoalan politik, tak pernah menyinggung kepada persoalan pribadi. Artinya apa? Anies Baswedan tidak pernah retak hubungannya dengan Prabowo sampai saat ini. Dan tidak pernah retak hubungannya dengan Partai Gerindra sampai saat ini. Ini yang perlu menjadi catatan ketika ada rencana pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo ini. Kalau begitu, bukan tidak mungkin Anies akan dicalonkan oleh Partai Gerindra pada Pilkada Jakarta. Yang perlu lagi kita catat bahwa Prabowo adalah sosok tokoh yang sangat realistis. Sosok tokoh yang sangat rasional. Prabowo ini banyak menimba ilmu dalam berbagai jenjang pendidikannya di luar negeri. Prabowo ini sosok orang yang selalu haus ilmu. Karenanya dia banyak ilmu. Prabowo ini orang yang rajin membaca dan juga penulis buku. Prabowo ini adalah jenderal yang berasal dari kalangan elit TNI, Kopassus. Prabowo ini orang yang banyak menguasai bahasa asing. Artinya apa? Prabowo ini sebagai seorang yang benar-benar intelektualnya tinggi, dia di dalam memandang sosok seseorang, dia memandang
isi kepala orang itu. Ketika dia melihat seseorang itu benar-benar bernas isi kepalanya, dia akan ambil. Dia akan pergunakan. Kita masih ingat ketika akan berlangsung Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kalau kita tidak keliru, Prabowo pernah mengatakan bahwa baginya ketika di hadapannya ada kepentingan bangsa dan negara, dia akan menyampingkan kepentingan pribadi. Bagi Prabowo, kepentingan bangsa dan negara adalah di atas kepentingan pribadi. Karena itu, ketika sekarang Prabowo melihat Anies ini dibutuhkan oleh Jakarta, bukan tidak mungkin Prabowo akan mendorong Anies, akan mendukung Anies, akan mengusung Anies untuk maju di Jakarta. Dan kita juga yakin Anies di dalam melihat Jakarta, melihat dari kacamata kepentingan rakyat Indonesia dalam skala besar dan kepentingan rakyat Jakarta dalam prospek yang lebih khusus. Dari apa yang kita sampaikan ini, kita melihat jika sempat Anies dicalonkan dari Partai Gerindra, yang kita khawatirkan PKS akan kehilangan muka. Jangan-jangan sampai publik atau rakyat menilai ketika dia meninggalkan Anies memilih kader dari internal partainya, PKS egois terhadap tahta ini. Padahal selama ini orang menilai PKS ini adalah partai yang mengedepankan istiqomah, mengenyampingkan tahta. Dan bukan tidak mungkin pula Prabowo telah membicarakan rencana pertemuannya dengan Anies Baswedan ini dengan teman-teman koalisinya. Buktinya, kabarnya Partai PAN juga gembira dengan rencana pertemuan Anies bersama Prabowo ini. Sahabat BN, artinya apa? Kita khawatir PKS akan kehilangan muka karena telah terlanjur meninggalkan Anies, mencalonkan Sohibul Iman, orang dalam partainya sendiri. Dan tentu saja orang sekarang banyak yang tahu bahwa belum ada jaminan Sohibul Iman akan bisa menandingi popularitas Anies Baswedan, elektabilitas Anies Baswedan, kapasitas Anies Baswedan di mata rakyat Jakarta. Ini yang sangat perlu sekali agaknya dipertimbangkan masa-masa oleh PKS agar PKS nanti tidak terjerembab ke suatu jurang gara-gara mungkin ada pihak-pihak yang merayu PKS untuk bisa meninggalkan Anies. Sahabat BN, sekali lagi rencana pertemuan Prabowo dengan Anies Baswedan ini secara politis besar sekali, artinya ini besar sekali. Siapa nanti kemungkinan pasangan Gerindra mendukung dan mengusung Anies Baswedan? Bisa jadi PAN, bisa jadi Golkar, bisa jadi Nasdem, bisa jadi PKB. Itu bisa jadi. Bagaimana dengan PDIP? Bisa jadi PDIP juga. Sebab PDIP kita tahu sejak lama telah melirik Anies Baswedan. Kenapa dia lirik? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh jubirnya PDIP, bahwa PDIP itu realistis dalam melihat keinginan rakyat.
ketika rakyat Jakarta menginginkan pemimpinnya Anies Baswedan, kenapa tidak bagi PDIP? Sahabat BN, sekali lagi kita melihat jika PKS tidak hati-hati dalam hal ini, dia bisa kehilangan muka dengan rakyat Jakarta. Kalau itu sempat terjadi, bukan tidak mungkin akan berdampak kepada suara PKS di pemilu 2029 nanti. Sahabat BN, permainan ini kelihatannya memang penuh kejutan-kejutan. Tetapi siapa yang tidak mampu mengambil momen kejutan ini dengan baik, maka dia yang akan terjungkal di dalam permainan ini. Dan tampaknya Gerindra sangat piawai dalam melihat kondisi ini. Persoalan siapa nanti akan menjadi pasangan Anies tidak akan sulit mencarinya oleh Gerindra. Banyak kader-kader yang hebat di Gerindra yang akan bisa mendampingi Anies Baswedan. Banyak sekali. Apakah bisa Reza Patria, kader Gerindra yang dulu juga telah menjadi wakil Anies? Bisa jadi. Bisa juga yang lain. Sahabat BN, Anies ini ibaratkan pohon singkong. Pohon singkong di mana saja dia berdiri bisa tumbuh. Di mana saja. Di tanah yang gembur dia bisa tumbuh. Di tanah yang kering dia bisa tumbuh. Dan semua yang ada padanya bisa berguna atau bermanfaat. Isinya atau uratnya bisa dibuat goreng singkong. Daunnya bisa dibuat sayur singkong. Apalagi semuanya berguna. Itulah umpamanya Anies. Wajar kalau Anies diperebutkan oleh banyak partai, oleh banyak tokoh, oleh rakyat Republik Indonesia, khususnya saat ini oleh warga Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.